感谢神，我们可以再一次在网上见面。Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita bisa berjumpa lagi di online ini. 我们来唱一首诗歌，开始今天的聚会。活着为耶稣真平安。Kita mengangkat satu puji-pujian untuk memulai persekutuan kita. Hidup baginya, hidup bagi Yesus sentosa. 最近这个伊朗跟以色列的战争，使到全世界的人都感觉到非常的紧张。Saudara, kita tahu peperangan di antara Iran dan Israel membuat boleh dikatakan seluruh dunia ikut menjadi tegang. 可是呢，我们属主的人呢，我们有平安，为什么呢？因为耶稣基督已经把平安赐给我们，他已经为我们解决我们人生最重要的事。我们人生在世只有短短的几十年，可是神在耶稣基督里面把永生的盼望赐给我们，他才把耶稣基督来到世界，为我们解决最根本的问题，就是罪恶的问题。所以呢，我们的罪蒙耶稣的宝血洗干净，我们走完世界的路程，我们就可以跟我们慈爱的主，创造天地宇宙万物的主，我们可以和他永远的在一起。Saudara sekalian, kita tahu peperangan di antara Iran dan Israel membuat boleh dikatakan seluruh dunia ikut menjadi tegang. Namun kita anak-anak milik Tuhan, kita ada damai, ada sentosa. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyelesaikan masalah yang paling dasar di dalam hidup kita. Hidup ini hanya puluhan tahun, ya. Dan Alkitab berkata bahwa upah dosa adalah maut. Tapi kita yang sudah menerima keselamatan penebusan Tuhan Yesus Kristus, kita ada damai, ada aman, ada sentosa, kita ada hidup yang kekal. Oleh sebab itu, pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hidup baginya sentosa.
同心祷告，kita masuk dalam doa ya。天父上帝，我们要聆听你的话，我们先来到你的面前，求告你，求你帮助我们能够听明白你的话，帮助你的仆人使你能够把你的话讲解得清楚明白，有你的恩膏。Bapak Surgawi, kami siap mau mendengarkan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu supaya Engkau mengurapi dia. Apa yang sudah disiapkan bisa disampaikan dengan penuh kuat kuasa dari Tuhan, supaya khotbah firman Tuhan terang, jelas, kami mendengar, mengerti, dan bisa mengingat, simpan di hati dan menjalankannya. Tuhan, kuasailah hati dan pikiran dan perhatian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 姐妹们，我们今天讲这个，也是讲到《使徒行传》第14章，kita masuk ke pasal yang ke-14 ya. Khotbah kita, khotbah seri hari ini masuk ke pasal yang ke-14. 我先告诉浓缩一下第13章，因为14章跟第13章有关系。Hari ini kita khotbah seri pasal 14, tapi ada kaitan yang erat sekali dengan pasal ke-13. 所以第13章讲什么呢？ apa yang dibicarakan di dalam pasal 13? 13章是我们看见安提亚这个西利亚的安提亚的教会差派保罗跟巴拿巴出去宣教，他们还带了一个助手，就是马可。Pasal 13 membicarakan bahwa gereja non-Yahudi, gereja di Antioquia mengutus Rasul Paulus dan Rasul Barnabas untuk pergi mission trip yang pertama kali. Ya, dan dua orang ini mengajak satu asisten pembantunya, yaitu Markus. 他们经过了许多的地方， ya, mereka sudah melewati ada banyak tempat. 所以呢，结果他们就到了一个地方叫做帕佛。 mereka melewati banyak tempat dan akhirnya sampai ke satu tempat yang bernama Paphos. 那在那里呢， Paphos 的这个方伯，这个巡抚使求保罗是一个智慧人，他请保罗和巴拿巴来把神的话讲给他们。 Gubernur di Paphos adalah orang yang hikmat dan bijaksana. Ya, jadi dia mengundang Rasul Paulus dan Barnabas untuk datang menceritakan. Ya, yuk orang datang ke sini bicara apa sih? Saya udah dengar nih, saya sebagai gubernur, saya pengen tahu ya apa yang kalian katakan. 所以呢，保罗就把这个福音要传给方伯。 Rasul Paulus mau membicarakan ya Injil keselamatan Tuhan kepada Sergius Paulus. Sergius Paulus ini gubernur ya, namanya Paulus juga tapi Sergius Paulus. 但是使求保罗这个方伯的周围有一个巫师有一个巫师，他用各种的方法要拦阻让方伯不要相信耶稣基督。 Jadi di pinggir di samping ya ada orang yang dekat nih sama gubernur Sergius Paulus. Dia adalah tukang sihir yang bernamanya Elimas. Dia mencegah, ya nggak berani terang-terangan, ya hanya di gubernur, ya. Tapi dia berusaha untuk membelokkan firman Tuhan, ya, supaya gubernur Sergius Paulus ini tidak percaya akan Injil keselamatan yang Paulus bicarakan kepada Sergius ini, ya. Karena Paulus diundang, Paulus Barnabas diundang oleh gubernur, seperti itu. Nah, 保罗看见这个以利马，这个行法术的人，就是魔鬼的工作要拦阻，这是个属灵的征战，所以保罗就使用他的属灵的权柄，叫以利马站在檐下，叫他不要做坏。Saudara, di sini Rasul Paulus memakai kuasa rohaninya, ya, supaya ini tukang sihir ini jangan bikin ulah. Jadi Rasul Paulus memerintahkan supaya
Elimas ini si tukang sihir, matanya sementara buta. Jadi jangan menggerecok penginjilan Rasul Paulus. Jangan menggerecok orang yang mau mendengar kabar keselamatan Tuhan. Ini adalah satu peperangan rohani yang tidak kelihatan, tapi dirasakan itu kuasanya. 所以呢，这个方伯看见了这个奇妙的事，他就信服正道。Jadi Gubernur Sergius Paulus melihat kuasa Rasul Paulus, melihat bahwa tukang sihir ini biasanya ada kuasa juga, tetapi dia ditaklukkan. Nah, ini membuat Gubernur Sergius Paulus salut dan dia terima percaya kepada Tuhan Yesus. 然后呢，他们从帕福又经过许多地方，就来到另外一个地方，叫做安提亚，不是拆开他们的安提亚，乃是比西底的安提亚。所以安提亚有两个，拆开保罗出去的就是叙利亚的安提亚。那么现在他们到了，从帕夫经过许多地方来到这个安提亚，那是比西底的安提亚。Jadi saudara, setelah peristiwa di Pafos ini, Paulus, Barnabas dan Markus meneruskan perjalanan mereka. Ya. Nah, di tengah jalan itu Markus mundur. Kemungkinan perjalanan susah. Dia lumayan cukup orang kaya, boleh dikatakan seperti itu ya. Rumahnya gede, ya, suka dipakai untuk persekutuan doa. Mungkin dia anak mami, biasa makan makanan mami kali begitu. Di luar nggak bisa. Di luar ada apa makan apa. Sama Tuhan ya, sama Tuhan. Ya. Jadi Tuhan ada apa kasih apa. Jangan milih-milih makanan itu ya. Kita makan. Jadi dia mundur di setengah jalan. Jadi Rasul Paulus dan Barnabas meneruskan perjalanan. 然后呢，他们就到了比西德的安提亚。Mereka sampai di tempat yang namanya Antioquia juga, tapi Antioquia Pisidia, ya Antioquia Pisidia. 那么在那里我们就看见使徒保罗呢就述说这个讲道了，讲道到犹太人的会堂，他们说请你讲道。 那么保罗就讲什么道呢？保罗讲到做作业都知道了，就讲述以色列古时候的历史。为什么讲以色列古时候的历史呢？因为讲以色列古时候的历史，后来就讲到耶稣基督的降临耶稣基督的降临。为什么要讲耶稣基督的降临呢？因为耶稣基督的降临不但是跟以色列人有关系，也是跟全世界的人有关系。这是他们在外邦的地方。 在外邦的地方，为什么要讲以色列的历史呢？就是因为这个以色列的历史有耶稣基督，耶稣基督就是世人的救主，所以他必须很简单的讲这个东西。然后呢，讲耶稣基督信靠耶稣基督的人就得到永生。那你如果没有用这个机会，那你的结果是怎么样呢？你结果就会惊奇，你就会惊慌，你就会灭亡这是保罗对他们的提醒。Saudara, di Antioquia Pisidia, apa yang dibicarakan oleh Rasul Paulus? Nah, di sana, saudara, Rasul Paulus ini ingat ya, ini udah bagian orang non Yahudi ya, orang-orang kafir, bukan orang Yahudi. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Yang pertama, Paulus menceritakan sejarah kuno orang Israel. Kenapa mau bicara sejarah kuno orang Israel? Ini kan bukan orang Israel. Ada maksudnya. Karena sejarah orang Israel ujung-ujungnya itu adalah kelahiran Tuhan Yesus. Ya, Yesus Kristus secara fisik dia adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, jadi kelahiran Yesus bukan saja untuk orang Yahudi, tetapi kelahiran Yesus juga untuk bangsa-bangsa. Maka walaupun Paulus ada di Antioquia Pisidia di kalangan orang-orang yang non Yahudi dan Injil mau dikabarkan tentang Yesus Kristus, jadi harus tahu dari mana ini Yesus Kristus. Ya, dia secara manusia, ya, dia adalah lahir di tanah Yahudi, dia orang Yahudi. Tapi kelahirannya, kedatangannya untuk bangsa-bangsa. Maka perlu ya dikatakan seperti itu. Nah, kelahiran Tuhan Yesus berkaitan dengan bangsa-bangsa. Dan Rasul Paulus di sana mengingatkan bahwa barang siapa yang menerima keselamatan ini,
dia mendapat bahagia, dia mendapat hidup kekal. Tapi jika menolak, silakan saja menolak. Tapi perlu diingatkan, akibatnya apa? Kamu akan terkejut, kamu akan kaget, dan kamu akan binasa. Jadi, you pilih saja. 所以呢，结果呢，在这个比西底的安提亚呢，有很多这个犹太人啊，相信耶稣啊，也有很多这个外邦人啊，也有很多外邦人，但是进犹太教的，像哥尼流也是相信耶稣。Jadi saudara, dengan nasihat dan peringatan, ya, bukan ancaman ya, peringatan Rasul Paulus yang membuat ada orang-orang Yahudi dan orang kafir yang menganut agama Yahudi seperti Cornelius, ya, asli orang Yahudi dan orang-orang yang bukan Yahudi tetapi menganut agama Yahudi setelah mendengar Rasul Paulus, ya, Barnabas menceritakan Injil keselamatan Tuhan Yesus, mereka menjadi percaya, ya, mereka menjadi percaya. 但是呢，那些不信耶稣的、不接受的犹太人呢，他们就挑拨尊贵的妇女，有名望的妇女啊，来逼迫。这个女人怎么逼迫呢？女人后面有他们的丈夫这个女人就跟她的丈夫讲，丈夫也受影响，就用他们权柄呢来赶走保罗跟巴拿巴。Jadi saudara, bagi orang Yahudi yang tidak mau menerima keselamatan, ya, iri hati karena lihat ada banyak orang mau percaya kepada Tuhan Yesus, jadi mereka menghasut wanita-wanita yang punya kedudukan untuk mengusir Paulus. Bagaimana wanita mengusir Paulus? Wanita-wanita yang berkedudukan kan suaminya punya posisi, suami punya kuasa, ya. Jadi wanita-wanita itu terpengaruh, jadi mengusir Rasul Paulus dan Barnabas, ya. 所以这个两个人呢，结果他们就到哪里呢？他们就到一个地方叫做以哥念。Jadi Rasul Paulus diusir, kalau diusir pergi ya, diusir ya. Kenapa mesti di sini gitu ya? Diusir pergi, ya. Diusir pergi. Jadi pergi kemana? Pergi ke satu tempat namanya Ikoneum. Itu pasal 13. 那个是第13章。今天讲第14章，就讲保罗在以哥念进犹太人的会堂。Di dalam pasal 14, di dalam ayat yang ke-1 itu sudah bicarakan demikian. 这个二人在以哥念同进犹太人的会堂。那么在那里就向犹太人讲道，也向希利尼人，也向希腊人讲道，信主的人也很多。Ya, saudara, di dalam pasal 14 tadi ayat yang pertama dikatakan bahwa di Ikoneum pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadah orang Yahudi, lalu berbicara sedemikian rupa sehingga ada sejumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa? Orang Yahudi percaya kepada Tuhan maupun orang Yunani yang bukan Yahudi juga percaya kepada Tuhan. Ini di Ikoneum, ya, ini di Ikoneum. Nah, 但是呢，那个不顺服、不听从的，yang nggak terima sama juga, ya, sama juga, menghasut. 你看在第2节，那不顺服、不顺从的犹太人呢，耸动外邦人，叫他们心里恼恨弟兄，selalu begitu, saudara. Ada orang percaya, yang nggak percaya itu sirik, ngiri, dan juga mau mempengaruhi orang lain. Ya, di dalam ayat yang kedua dikatakan, namun orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan Paulus itu menghasut orang, ya. Hasut siapa? Menghasut orang yang bukan Yahudi, ya, bukan Yahudi. Nah, ngapain? Menghasut mereka untuk bagaimana? Untuk melawan, ya, untuk menolak Rasul Paulus. 所以我们看见这个传福音实在也不是一件很容易的事。Penginjilan bukan hal yang mudah。那么我们看见第3节告诉我们说，di dalam ayat yang ketiga dikatakan两个人，二人就是保罗跟巴拿巴，在那边住了好多日，就放胆讲道。主借着这两个使徒的手行了神迹奇事，证明神迹奇事不是最重要的，最重要的就是要支持证明他们所讲的道是真的。
虽行神迹启示不是最重要的，最重要的传福音救人灵魂。怎么知道你传的福音是好的、是对的、是从上边呢？用神迹启示来证明。Saudara Rasul Paulus ya di Ikonium, walaupun ya ditolak, tetapi saudara masih akhirnya percaya jalan, tapi masih mempertahankan suatu saat, ya, mempertahankan suatu saat. Nah, saudara, di dalam ayat yang ketiga dikatakan Tuhan memberikan kedua rasul ini kuasa, ya. Jadi Paulus dan Barnabas tinggal agak lama di situ, agak lama, ya. Walaupun ditolak, nggak langsung pergi, ujung-ujungnya pergi, tapi tetap sabar dulu, ya, sabar dulu. Jadi mereka berbicara dengan berani, ya, untuk Tuhan. Bicara berani, bukannya membabi buta, berani untuk Tuhan, ya, yang mengutus, yang menguatkan berita tentang Yesus Kristus, ya, menguatkan orang-orang yang sudah percaya di sana. Lalu kemudian dikatakan mereka diberikan kuasa untuk mengadakan tanda-tanda mujizat. Jadi Tuhan pakai Rasul Paulus dan Barnabas memberitakan Injil dan melakukan mujizat-mujizat, menyembuhkan yang sakit, membebaskan orang yang dirasuk setan. Saudara sekalian, mujizat itu, perhatikan ya, kita bisa mujizat ya, bagus. Tapi mujizat itu melakukan mujizat, menyembuhkan yang sakit, mengusir setan dan sebagainya itu bukan yang terpenting. Kita sering kalau bisa mujizat begitu ya. Mujizat bagus dan sangat bagus, tapi bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah memberitakan kabar keselamatan, pengampunan dosa, penebusan Tuhan. Karena satu hari kita semua manusia akan mati. Mati mau kemana? Cuma ada jalan. Kalau bukan atas bawah, kalau bukan surga, neraka. Enggak ada jalan tengah. Itu yang terpenting. Ya. Menyembuhkan sakit penyakit bagus, tapi ujung-ujungnya mati enggak? Mati juga dong. Oh, orang yang percaya Tuhan Yesus gitu, sakit sembuh, nggak mati dong. Benar dong, kita bisa ketemu Petrus di sekarang nih. Kita bisa ketemu Paulus nih sekarang nih. Saudara. Jadi sekali lagi ya saudara ya, ini juga kita perlu ya. Di rumah kita pasti ada orang tua sakit gitu ya. Kita doain sembuh. Boleh nggak? Boleh. Tapi kita harus tahu ya, satu hari dia mati loh. Kita juga mati satu hari. Ya. Jadi kalau Tuhan pimpin di keluarga kita ada yang sakit, akhirnya kita doain sembuh, akhirnya mati, jangan kecewa. Ada saat Tuhan, ya. Kalau memang udah lihat udah kayaknya udah nggak bisa ya, kecuali mujizat ya, cufai senci. Kan kita juga ada nalar kita, ya Yesus ya kalau udah lihat begini, dokter juga udah vonis, ya saya ini siap mati aja. Terima bagaimana pimpinan Tuhan. Ya, kalau Tuhan mau ambil, kita bersyukur. Kalau Tuhan mau mujizat dia hidup lagi lebih kuat lagi, bisa aja bisa. 可是这个自然的律是老了以后就没有了。Tetapi hukum alam itu adalah bagaimana ikutin hukum alam ya. Jadi orang udah tua, ada yang sakit mati, ada yang nggak sakit. Papa saya meninggal, bapak saya nggak sakit tuh, umur 93 loh. Nggak sakit. Kenapa? Ya udah sampai ujung lah. Seperti itu. Ya. Nah, di sini makanya kita melihat di Ikonium ini Paulus dan Barnabas masih tinggal beberapa lama di situ mengabarkan Injil dan ada orang sakit, ada orang dirasuk setan dan sebagainya. Tuhan pakai hambanya untuk menyembuhkan dan membuktikan bahwa apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu dari Tuhan, ada kuasa, ada dibuktikan itu. Jadi peranan utamanya adalah firman Tuhan. 主角是神的福音，配角呢就是神迹启示。Jadi saudara, peran utamanya adalah
firman Tuhan, keselamatan. Ya. Dan peran yang kedua untuk penopangnya adalah mujizat-mujizat kesembuhan. OK， 我们再继续看第4届、第5届， ya, ayat 4 dan ayat 5. Banyak orang percaya dong kepada Tuhan 所以呢，第4届、第5届告诉我们呢，这还是在以色列的，masih dalam Iconium. Jadi di dalam kota itu， 在那个城市里面，有人相信，有人拒绝，要不然呢就成为两派了。ya, saudara, jadi di kota Iconium, ya, karena penginjilan hamba Tuhan ini ada yang menerima dan ada yang nggak menerima. Jadi dikatakan menjadi pecah dan terbelah. Ya, namun jika分开好不好？ pikir ya, menjadi terbelah nih. Dulu nyatu, sekarang ini jadi terbelah. Ada 2 grup. Bagus kan? Kenapa nggak boleh ngomong aja? Sedih ya. Bagus kan? Ada yang bilang bagus, ada yang bilang nggak bagus. Kalau manusia tidak bagus, ya. Tapi kalau rencana Tuhan itu dengan pecahan itu kan ada pemerintahan lebih luas lagi. Pintar udah pada ya. Bagus. Kita jangan pikir, kalau pecah jelek. Phân裂就不好. Kita tidak mau pecah. 可是我们要知道为什么而分裂. Kenapa pecah? Kita harus tahu. Kalau semua gelap, nggak ada terang, matilah, binasa semua, 全部都是黑暗的。但是当光一来的时候，接受光的人就有希望。不接受的你本来是灭亡的，灭亡就灭亡了，我不要大家一起灭亡。Yang di dalam kegelapan memang udah bakal binasa. Tetapi sekarang ada terang datang, ada orang mau ikut terang. Puji Tuhan, haleluya dong. Jadi perpisahan itu udah pasti. Jika 分开一定的 pasti. 主耶稣曾经说，不要以为我来是带和平，我来是带战争。你不要误会这个话。Yesus berkata, jangan pikir saya anak manusia datang membawakan damai. Ini mesti perhatikan, ntar saya jelas. Aku datang mendatangkan perpecahan. Waduh, Yesus jatuh kalau gitu. Tidak demikian. 就好像刚才我讲的，世界是黑暗的，耶稣来要拯救人，愿意接受福音的，愿意接受拯救的，他们就得到拯救。哈利路亚，感谢上帝。你不要的，你本来就是灭亡的，所以你灭亡不是因为没有救，发生你拒绝。Saudara, manusia di dalam manusia yang berdosa, firman Tuhan berkata apa? Upah dosa adalah maut. Semua orang berdosa, semua orang mati. Siapapun dia mati. Siapapun dia mati. Namun kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus adalah hidup yang kekal. Itulah kedatangan anak Allah Yesus Kristus ke dalam dunia mau menyelamatkan manusia. Dia mati untuk semua manusia, tapi bukan semua manusia menerima keselamatannya. Seperti tiap kali kita kan ada makanannya. Itu makanan kan disediakan untuk semua orang, ya kan? Untuk semua orang. Yang makan ya nikmat lah, enak. Tapi kalau ada orang mungkin yang nggak doyan, mungkin apa? Cabut gigi kali susah, nggak bisa makan, ya kan? Harus makan, bukannya dia makanya dia nggak makan, dia makan nggak ada apa. Tapi makanannya itu kan disediakan untuk semua orang, betul nggak? Itulah firman Tuhan, itulah Injil keselamatan, penebusan Tuhan. Tuhan tidak memaksa, karena Tuhan memberikan kita nalar, 神没有强迫，但是神给我们理智，神也给我们自由的意志，我们可以选择。Ya, saudara sekalian. Nah, jadi kita melihat di sini ya.
itu di dalam ayat yang keempat itu, ya. 众人就分党了。保罗不是要建党，但是要不要跟从保罗，这是属于保罗的了啊。跟从有服从犹太人的，也有服从使徒的。Ya saudara, di dalam ayat yang keempat, ya dikatakan apa? Namun orang banyak di kota itu terpecah menjadi dua. Di dalam bahasa Mandarin dikatakan jadi dua partai. Paulus bukan membuat partai, tapi dengan sendirinya orang yang tidak menerima jadi satu grup lah. Yang menerima jadi grup yang lain. Seperti itu. Ya. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada rasul-rasul itu. Rasul-rasul itu 服从使徒, yaitu Paulus dan Barnabas. Barnabas 其实不是使徒，主耶稣只有12个使徒， Tuhan Yesus cuma ada 12 rasul, ya, 12 rasul. 然后呢，神选择保罗做外邦的使徒, dan Paulus dipilih oleh Tuhan menjadi rasul bagi orang-orang kafir, jadi rasul bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Barnabas 不是使徒, Barnabas bukan rasul. 但是在这里，你看，在第4节说有服从犹太人的，有服从使徒的。使徒这个英文是使徒复数, ya. Jadi ayat 4 itu dikatakan ada yang ikut, ya, memihak kepada orang Yahudi yang menolak itu, ya. Ada pula yang memihak kepada rasul-rasul, bukan satu, rasul-rasul dua. Siapa? Paulus dan Barnabas. Kok Barnabas disebut rasul di sini? 为什么圣经路加说这个巴拿巴也是使徒呢？使徒有2个意思, rasul itu ada 2 artinya. 一个就是耶稣所选的, yang satu adalah orang yang dipilih menjadi rasul itu, ya. 另外一个使徒原来真正的意思是奉差遣, 被差遣的人. Arti rasul, ya, apostolos, ya. Arti rasul yang sebetulnya di dalam bahasa asli, di bahasa Yunani, rasul itu adalah orang yang diutus. Orang yang diutus. Nah, 这里说的使徒 ya, 有服从2个使徒的, ya. Ada yang mengikut rasul-rasul ini. Jadi Barnabas dikategorikan, disebut juga rasul. Di dalam arti bukan dipilih oleh Yesus yang seperti 12 rasul itu, ya. 不是像耶稣所选的那12个使徒. Rasul di sini artinya orang yang diutus. Barnabas diutus kan? Ya kan? Di gereja Antioquia kan, pasal 13. Sama di 13章, 是不是13章? 他们为保罗祷告，为巴拿巴祷告，diutus 差派他们出去。所以在这样的意义之下，路加说这个巴拿巴也是使徒，明白吗？是在这样的意义之下。Jadi di dalam konteks seperti ini, di dalam makna ini adalah pengutusan, 2 orang yang diutus, ya. Jadi maka disebut rasul-rasul. Ini Pak, ya. Tapi saya bikin PR, ya. Biar saya. Kenapa? Kalau tanya kenapa nih, ya? Kok Barnabas disebut rasul? Nah, ini sih jawabnya karena arti rasul yang sebetulnya adalah yang diutus. Dia juga diutus, begitu. Ya, jadi bukan yang dikhusus diutuskan seperti 12 rasul itu. Cemeng-cemeng. Ini Pak, ya? Oke. Nah, 后来一个年结束了，他们又继续走，ya. Dari Ikoneum mereka pergi lagi, ya. Kemana saja mereka pergi, ke situlah mereka mengabarkan Injil, ya. 他们走到那里就传到那里，好像蒲公英，记得吗？好像蒲公英走到那里，这个种子就到那里。Ya, jadi seperti itu, ya. Di dalam pasal-pasal sebelumnya
Rasul-rasul murid-murid yang dianiaya kan terpencar, ya, mereka pergi di satu sisi menyelamatkan diri, di sisi lain mereka juga di mana mereka pergi, di situ mereka sharing, membagikan firman Tuhan, ya, Injil Tuhan, keselamatan Tuhan, ya, kepada orang yang di mana mereka ketemu. Itulah di dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7， 这就是第6节、第7节所说的，呀，使徒知道了，就逃往离告尼的路斯德、特比2个城和周围的地方，在那里传福音。Ya, ayat 6 dan ayat 7 di sana dikatakan nggak diterima nih di Ikonium, ya, ada yang terima, ada yang enggak. Ya udah, seperti itu ya. Saatnya tiba, angkat kaki. Ayat ke-6, mereka mengetahui hal itu. Rasul Paulus dan Barnabas, rasul-rasul itu, dia pergi dan kemana? Ke kota-kota di daerah Likonia, daerah Likonia ya, dan di kota-kota di sekitar kayak Jakarta. Jakarta pinggir-pinggirannya apa? Di Serpong, di Cengkareng, gitu ya. Di apa? Di Cengkareng, di sana lagi apa? Tangerang, seperti itu, ya. Di Jawa Barat lah, Jawa Barat ada Jakarta. Nah, ini begitu. Yang luasnya namanya Ikonium, tapi di pinggir-pinggirnya itu ada kota Listra, ada kota Derbe, ya, di sana mengabarkan Injil. Ayat 7, di situ mereka memberitakan Injil. 所以呢，这个也给我们一个什么呢？一个功课，ya. 他们被赶走，有些ya lama-lama nggak bisa dibunuh nih, nah, 他们就走了。不是不敢死，但是不要死的没有价值。Kenapa mereka pergi? Diusir, kalau nggak dibunuh. Takut, bukan takut mati, tapi nggak mau mati konyol. Iya kan? Jangan mati konyol nggak ada nilainya. Senang itu tujuannya cucok, 时候到了就走。Ya, saatnya tiba, udah diberitakan mula-mula nggak langsung pergi, ya masih tetap sampai satu saat. Oh, ini manusia-manusia yang percaya, yang nggak percaya, masih keraskan hati, ya udah pergi. Ya, jadi ada saat-saatnya pergi, ada saat-saatnya harus pertahankan. 有的时候要坚持到底，可能死，但是有的时候呢，你看如果死的没有价值，你就走了。Ya, jadi kalau kita tetap bertahan, ada nilainya bertahan, mungkin mati. Ya. Tapi kalau nggak ada nilainya, jangan mati konyol, pergilah. Maka dia pergi di sini. Ya. Namun, 来到路斯德 sampai ke Listra, ada satu ini lagi, mujizat lagi. Di pasal 10 ayat 8 sampai ayat 10, 在路斯德有一个人啊。生来是切腿的，从来没有走过。听保罗讲到，然后保罗就定睛就看这里了。定睛看那个生来是切腿的，定睛。保罗在定睛看他的时候，就看见这个人很有信心。保罗有这个眼光啊，看见他很有信心，可以在前里，就大声说：“你起来！”他就起来走了。有了。Ayat 8 sampai ayat 10 dikatakan di Listra. Paulus khotbahnya banyak orang dengar. Di antaranya yang dengar khotbah ada satu orang yang timpang sejak lahir, dia nggak pernah jalan, nggak pernah berdiri. Waktu dia dengar Rasul Paulus khotbah, saudara, firman Tuhan bilang apa? Dia dengar Rasul Paulus khotbah, Paulus lihat dia, pincing, jadi menatap dia. Kenapa menatap? Paulus mau lihat nih orang bagaimana. Waktu Paulus tatap dia, ini tatapannya saudara ya. Bukan seorang lihat dia tertawa, tapi Paulus tahu. Ini orang beriman, dia bisa sembuh. Ya, dia bisa sembuh. Maka kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Ia mendengarkan Paulus, orang timpang itu sedang berbicara. Paulus menatap dia dengan melihat bahwa dia itu beriman untuk bisa disembuhkan. Maka ayat ke-10, kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak. Orang itu bagaimana? Loncat berdiri.
berdiri aja belum pernah, sekarang melonjak berdiri. Satu mujizat lagi. Yau se lingwai ke senci, ya. Yau se lingwai senci. Jadi Tuhan memakai Rasul Paulus. Nah, orang-orang di kota Listra lihat itu, waduh, belum pernah lihat ini. Iya, ada dewa dia datang di kita nih. Rasul Paulus dianggap dewa, Barnabas juga dianggap dewa. Kalau ada dewa mesti bagaimana? Oh, 有神啊，在我们中间。如果有神明来，怎么样呢？你要祭呀，你要拜呀。Kalau ada dewa datang mesti bagaimana? Aduh, mesti disuguhin dong, mesti disembah dong. Jadi mereka bawa cunio, bawa sapi, buat dipotong, jadi korban dong. Ini mau disembayangin ini dong. Ya, ayo ke kuacian, kasih bunga, ya. Kalau kasih bunga, apanya? Orang yang ulang tahun kasih bunga, kita ulang tahun kasih bunga, ya kan? Nah, orang yang menikah dikasih bunga, ada sukacita, pokoknya yang bersukacita dikasih bunga. Kasih bunga sama Paulus, dikasih bunga sama ini, tuntun sapi buat apa? Korban. Kasih siapa? Korban kan buat dewa siapa? Ini dewanya nih. Paulus sama Barnabas dianggap dewa, potong sapi ini. Ya lu sebenarnya kalau kita gimana? Oh kegiran, ini gue dianggap dewa lu, disembah. Tapi orangnya melayang-melayang ya. Jangan ya, ceme-ceme kita kalau dipuji, 人家的称赞也是一个称赞，人家称赞是出于好心了，没问题ya. Ya, orang mau memuji ya, mau apresiasi itu nggak ada masalah, itu dari hati jujur. 可是我们接受的人， kita yang menerima itu hati-hati. 我们真能够把荣耀归给上帝. Kita hanya bisa mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. To God be the glory. 荣耀归上帝。不要偷偷的这样的，了不起。Jangan diam-diam itu kita mencuri kemuliaan Tuhan itu. Hebat nih, coba lihat tuh. Kota banyak orang angkat tangan dengan Tuhan Yesus. Kita kisah sama searching. Ingat nggak pasal 12 apa yang terjadi? Herodes mati. Kenapa mati? Karena waktu dia kasih kuliah pada orang-orang itu ya kan, orang-orang itu dapat beli beras apa dari daerah kuasa Herodes, sombong gitu. Jadi mau bebain, kalau nggak nih mau nggak jual beras kasih kamu loh, mau bebain ya gitu ya. Jadi pakai baju bahan gitu ya. Majar gitu. Orang-orang ya, yang fungsen hal, memuji dia. Ini suara dewa ini bukan suara manusia. Terima aja gitu. Lu udah dewa ya, dewa nih. Senting sebenarnya, 有虫子咬死. Firman Tuhan bilang apa? Ada apa? Ada cacing di perutnya itu. Ya. 这个犹太的历史家 Joseph 说，几天之后他肚子痛死掉。Sejarawan orang Yahudi itu seorang yang bernama Josephus, dia bilang Herodes itu setelah itu sakit perut, berapa hari kemudian mati. 为什么圣经说什么？因为他们又把荣耀归给上帝。Alkitab berkata karena Herodes tidak mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan, dia ambil kemuliaan Tuhan. Mati. Hati-hati, saya ngomong ini juga ingat diri saya. Ya, hamba Tuhan ya, ingat. Khotbahnya bagus segini, dia diberkati, puji Tuhan, haleluya. Saya selalu bilang seperti itu ya. Ya inilah ya, ini juga doa saya supaya bisa jadi berkat buat banyak orang. Tidak boleh sombong. Saya hebat gitu. Ingat, kembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Khususnya hamba Tuhan kita. Saya ngomong sama murid saya juga. Seperti itu. Kita harus ekstra hati-hati. Ini juga, ini pucing sih. Ini isyak dan ini memang sih. Ini tahu sih saudara dia. Kalau kita nggak hati-hati, sekejap saja kita hilaf sebentar, kita bisa ambil rampas kemuliaan Tuhan. 当你发觉这样的时候，你马上要说上帝饶恕我。Kalau sampai itu terjadi kebablasan, langsung di dalam hati kita,
Tuhan ampunin saya. Tuhan中，这个保罗和这个巴拿巴怎么样呢？他接受吗？他说没有，他撕裂衣服。保罗ya robek di dalam ayat yang ke-14 ya. Mereka bagaimana mereka mengoyakkan jubah mereka. Namun Pak Ifu selit. Ya, jadi mereka sedih begitu. Kenapa kita dianggap dewa? Ini kita bukan dewa loh. Ya, kita ini hamba Tuhan malah. Ya, 所以在第14节、15节，巴拿巴、保罗二师徒听见，就撕开衣裳，跳进众人中间，喊着说：“诸君，为什么做这事呢？我们也是人，心情和你们一样，你们会有软弱，我们也有软弱。我们传福音给你们，是叫你们离弃这些虚妄，归向那创造天地海和其中万物的永生上帝。他在从前的时代，任凭万国各行其道，然而为自己未尝不显出证据来，就如常施恩惠从天降雨，赏赐丰年，给你们饮食饱足，就像今天你们所看见的，也是神的作为啊。所以呢，这个两个人呢说了，就说君君拦阻，这个还是不干净的，这个外邦人。君君拦阻这些众人，不献祭他们，所以保罗和巴拿巴就趁机会讲福音给他们听。Jadi saudara, firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-14, waktu mau disembah bagaimana? Ayat 14, mendengar itu rasul-rasul ya, Paulus, Barnabas, rasul-rasul, yaitu Barnabas dan rasul. 记得吗？上次说。自从第13章17节之后呢，保罗的名字在先啊，除了我说有3个地方，这个就是还是用巴拿巴的名字。Saudara, ini ya perhatikan ya, kalau kita dengerin ya, kita mesti ingat yang depan-depan, ya itu baru ilmu masuk ke dalam kita gitu ya. Jadi mendengar itu mau disembah, ya rasul-rasul itu yaitu Barnabas dan Paulus. Nama Barnabas di depan. Tempoh kan saya sudah katakan di dalam mulai dari pasal 13 ayat 17. Ya. Petrus kan pergi kemana nggak tahu ya. Kemudian Paulus kan ya. Paulus. Dan setelah itu nama Paulus di depan. Ya. Barnabas di belakang. Tapi ada 3 ayat masih bilang Barnabas di depan. 3 ayat. Salah satu ini. Ya. Nah. Rasul-rasul yaitu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu menerobos ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini manusia biasa, kayak kamu gitu loh. Ya, kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia." Perbuatan yang sia-sia itu, patung berhala ini kamu mau potong ini ya, potong sapi ya, mau kasih korban masa kita nggak terima, kita manusia loh kayak kamu loh, ya jangan seperti itu, ya. Jadi supaya kamu apa? Supaya kamu meninggalkan ya yang sia-sia, supaya kamu bisa kembali kepada Allah ya yang hidup, ya, yang bagaimana Allah yang hidup dan yang telah menjadikan Allah yang hidup. Allah bagaimana? Allah yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya. Nah, jadi di sini Rasul Paulus memperkenalkan Allah yang sejati kepada orang-orang di kota Listra yang mereka belum pernah tahu. Yang mereka apa? Gunung, ada dewa gunung, ada penjaganya kalau kita bilang ya. Sungai, ada dewa sungai. Laut, ada dewa laut. Paulus kasih tahu, ini Alkitab bilang Allah ini bagaimana? Allah sungai, Allah laut, Allah yang menciptakan alam semesta. Ya, itu di dalam ayat yang ke-15. Yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya. Ayat 16. Pada zaman yang lampau dulu nih ya, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalan masing-masing. Wah, mau ikut mana? Sembarangan aja. Tapi sekarang, dulu masing-masing, karena dulu Yesus belum datang. Ada yang menyembah gunung, ya. Kalau pemburu, tali ada
acupai sangsan. Kalau nelayan, tahu kan? Dia pegang dewa apa? Dewa laut. Dewa laut, dewa sungai, ada ikan di situ. Ikan tawar, ikan tawar, ikan yang ini ya. Ikan air asin. Seperti itu. Ya. Kalau petani, dewa apa? Dewa yang ini, dewa pembutuhan. Ya kan? Kalau hidup bukan begitu. Ini Allah yang sejati, Allah cuma satu loh ya. Pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kepiting lah, apa siput, itu semua ciptaan Tuhan gitu loh. Nah ini, jadi dia memperkenalkan Tuhan di sini. Ya, kalau dulu Yesus belum datang, ya masing-masing gini. Tapi sekarang Yesus sudah datang. Ini mesti dikasih tahu ya, jangan sampai terus demikian. Ya, jadi waktu zaman lampau Allah membiarkannya biar gitu, menuruti jalan masing-masing. Tapi sekarang enggak, ayat 17. Namun dia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai perbuatan baik, yaitu dengan memberikan hujan. Walaupun kamu nggak kenal Allah yang ini ya. Ada orang dia baru kenal. Oh, dewa hujan. Nah, Allah cuma satu. Jadi orang yang percaya Tuhan dan orang yang percaya Tuhan tetap Tuhan kasih hujan. Sama manusia jadi kasih hujan begitu. Itu Tuhan baik. Ya dia nggak diskriminasi. Nah, jadi memberikan hujan dari langit, ya, dan ada musim-musim subur untuk petani itu, ya. Nah, Allah ini bagaimana memuaskan hati dengan makanan dan gembira supaya kamu ada makan, tanamannya tumbuh, supaya manusia yang Tuhan ciptakan bisa senang. Karena itu tujuan Tuhan menciptakan manusia. Ya, ayat 18. Walaupun dikatakan, walaupun rasul-rasul berkata seperti itu, ya, mereka hampir-hampir tidak dapat mencegah orang banyak mempersembahkan kurban. Jadi waktu berpotong mau dijadiin korban, jangan dong, dia bilangnya, kita ini sama kayak kamu loh. Ya, saya ini juga manusia. Ya, jadi menyembah ini Tuhan ini. Jadi jangan sembahin kita nih. Ya. Kalau kita bilang apa? Itu orang-orang belum pernah dengar kali, baru pertama kali. Ya cuma sekedar mencegah mereka. Jadi masih penasaran, enggak dewa gitu, masih pikirannya masih seperti itu deh. Ya. Tapi yang penting Paulus sudah kasih tahu, enggak, kita bukan dewa, kita manusia. Kita adalah hamba Tuhan, ya, anak Tuhan, hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk memperkenalkan Allah yang sejati kepada kalian. Ya. Nah, jadi itu harus dijelaskan, jangan bilang, oh, jangan sembah. Kenapa jangan sembah? Mesti kasih tahu. Punya tanda, oh punya apa itu? Wih semua, ini sesama. Wah kan iya. Ya apa itu supaya nah. Jadi saudara, kita kalau menjelaskan orang ya, mesti kasih tahu kenapa. Kenapa jangan sembah? Ya, karena kita ini manusia, sama kayak kamu. Tapi kita manusia, dan dia itu ya apa itu sing sama. Manusia itu ada hati yang mau menyembah. Zhongjiao Xin, hati keagamaan, ada di dalam setiap manusia mana saja. Ya, Zhongjiao Xin. Ini adalah ciptaan Tuhan. Shen把一个空放在人的心中，这个空呢，神才能够填满。这个空呢，就是所谓的宗教性。你不论信什么啊，也没有耶稣基督，你有什么钱，有什么地位，你没有神，你就不满足。为什么呢？因为人性里面有个空，有个宗教性，只有神才能够满足。Saudara, waktu Allah menciptakan manusia, kita lihat di dalam Alkitab, Allah membuat ada satu kekosongan di dalam hati manusia. Dan kekosongan itu adalah sifat keagamaan. Kekosongan itu hanya bisa dipenuhi oleh diri Tuhan sendiri. Kalau kita tidak kenal Allah yang sejati, ada duit bagaimana banyak, ada kedudukan, saudara, hati kita tidak akan puas. Itu kekosongan itu nggak bisa diisi pakai duit. Nah, kekhongcu 不能够用钱、地位或者别的宗教，只能够给我们生命气息的神充满了，我们才有安宁。Saudara, kekosongan itu ya tidak bisa diisi pakai kekayaan, duit, kepintaran, ya, gelar, tidak. Ilah-ilah yang lain tidak bisa memenuhi kekosongan itu. Kekosongan itu hanya bisa dipenuhi dengan Sang Pencipta,
Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan kita nafas kita dari Dia. Maka Dialah yang bisa memenuhi, baru hati kita puas. 伟大的神学家奥古斯丁讲了一句很出名的话：我的心得不到满足，除非我安息在神的怀中。 Saudara, seorang pemikir, ahli pemikir Agustinus, dia berkata satu perkataan yang sangat kesohor sekali. Dia bilang, hatiku tidak akan tentram sebelum aku datang kepada Sang Pencipta Tuhan. 所以你看，一个真正信主的人，orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, walaupun dia mungkin tidak kaya, mungkin dia hidupnya pas-pasan, tapi dia ada damai, ada sukacita. Karena apa? Dia sudah menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. 这个非常非常的重要。好了，我们看，然后呢，这个第19节，我们看见。 保罗再一次被人家用石头打死。Dia dalam ayat yang ke-19 ini ironis ya saudara ya. 第19节说，有一些犹太人从安提亚，这个安提亚，哪里的安提亚？比西底的安提亚，不是拆开的。有一些犹太人从比西底的安提亚和以哥念的人不是去接他吗？有些人跳过众人，用石头打保罗，以为他死了，把他拖到城外。 Saudara, di Listra kan melakukan hal yang mengembar-gemborkan ya. Datang lagi aniaya. Aniaya dari mana? Bukan dari kota Listra. Orang kota Listra kan malah mau menyembah. Ya. Orang dari Antioquia yang Pisidia nih, bukan Antioquia yang mutus ya. Kan ada orang-orang di Antioquia, Pisidia yang gak percaya Tuhan tuh. Sama orang-orang di Iconium, di pasal 13 akhirnya kan ada kota Iconium. Yang orang gak percaya tuh, orang kaya kali mau kerja ya, mau seco kali ya. Bisa-bisa dari jauh-jauh datang ke Listra ngacau, bikin kacau lagi di situ. Nah, ya kan? 第19节，跳说众人。 不说众人，这人那个上边，你刚才不是要拜保罗吗？啊，不是要拜保罗吗？要献牛啊！所以现在外面来的挑拨的人来，受影响，用石头打毛。有没有？ Kita lihat ya. Maka dalam kesenangan ayat 19 ya. Namun datanglah orang Yahudi dari Antioquia Pisidia ya, bukan Antioquia yang utus itu ya. Datang dari Antioquia, dari Iconium, mereka mempengaruhi orang banyak, tentu orang banyak orang di kota Listra dong ya, mempengaruhi orang banyak penduduk di situ sehingga berpihak kepada mereka, lalu mereka melempari Paulus batu, menyeret dia keluar, kirain dia udah mati, menyangka dia udah mati. Ironis gak sih? 讽刺吗？刚才你不是要拜他们吗？ 现在挑拨的人来，你有时候想，这人上帝，因为他们还没有真正认识上帝，你知道吗？这是佩服哦，有神，没有真正的，还没有真正的听福音，接受耶稣基督，所以外面的人来挑拨了，就跟着用石头打保罗。Saudara, orang-orang di Listra yang menyembah Paulus dan Barnabas itu masih belum sempat dengar Injil kan? Tapi menganggap itu dewa. Sekarang ada yang dari luar datang nih, dari Iconium datang, ya, dari Antioquia datang, menghasut-hasut, kena hasut, ikut-ikut ambil batu rajam Paulus. Sampai setengah mati, karena udah mati biasa dari keluar. Tadi mau menyembah, bawa sapi itu. Mau dijadiin, mau potong sapi jadi korban, sembayangin itu dewa, dianggapnya. Nah kok sekarang dewanya itu bagaimana? Tadi dewa, sekarang jadi gimana? Ambil batu ikut-ikut orang luar, timpukin Paulus. Lihat ya, betapa mudahnya manusia berubah. Dan itu setiap, mengapa? Karena belum betul-betul kenal Tuhan.
dengar ada ngomongan apa, ikut-ikut. 没有真的，还没有真正听保罗讲， karena belum dengar keselamatan Paulus ya. Cuma melihat mujizat， 只有他们先看什么呢？先看这个神迹启示，还没有听到。所以姐妹们，最重要的不是行神迹，最重要的你认识耶稣，悔改认罪。Saudara makanya, yang terpenting apa? Yang terpenting bukan melakukan tanda-tanda aja, mujizat-mujizat. Ini udah lakukan mujizat ini. Masih ditimbulkan batu. Maka yang terpenting adalah mendengar Injil keselamatan, cinta kasih Tuhan, penebusan Tuhan, bertobat, terima keselamatan Tuhan, juru selamat. Itu baru mantap. Apa Tuhan menyampaikan firman Tuhan, kita harus jangan sampai keliru. Apa yang jadi utama, apa yang sekunder. 我们传福音，基督徒也是一样。你做见证，你可以讲神的奇妙，没关系。但是你一定要讲，我们人有罪，上帝差派耶稣基督，这个才是最重要的。apalagi ya, 你不要说生病信耶稣大家好，信耶稣他死掉你怎么样？Maka kita mengingat jalan hati-hati ya. Jangan percaya Yesus ya, yang sakit pasti sembuh. Kalau dia mati bagaimana? Kalau Tuhan mau panggil dia bagaimana? Dia bilang percaya Yesus pasti sembuh, dia mati. Ayo. Bukan jadi batu sandungan. Ya. Itu很重要. Jadi kita harus tahu apa yang primer, apa yang sekunder, apa yang nomor satu, apa yang nomor dua. 好，我们继续看。Udah diseret, keren mati nih, ya, keren mati, seret mau keluar. Alse 一节ayat 20-21. Ini setiap orang, besok paginya 门徒正围着他，他就起来走进城去。第二天，又同巴拿巴往特比去，对那边城里的人去传福音，是好的人做门徒。就回到路斯的一个念，就回到原来的，从那里来就顺着路要回家嘛，顺着那个路回去，呀，然后回去到原来以前走的地方，去做什么呢？22节，坚固门徒的心，刚刚信主的，劝他们恒守所信的正道，又说我们进入上帝的国，必须经历许多艰难。刚刚信主，可是你要知道。信耶稣也要经过很多艰难，不要讲什么巧言花言巧语。实际上信耶稣有个困难，不要一直讲好听的话、空洞的话。Saudara, kita lihat kan udah diseret keluar keren udah mati nih, ya. Jadi dalam ayat yang ke-20, tetapi ketika murid-murid itu berdiri, ya, mengelilingi dia, bangkitlah nih Paulus nih. Lalu masuk lagi ke kota. Besokannya berangkatlah Paulus bersama-sama. Nah ini Paulus dulu. Paulus dulu bersama-sama dengan Barnabas pergi ke Derbe. Jadi sekarang ini kembali ke Antioquia. Antioquia yang memutus. Kan dulu jalannya begini. Sekarang mau pulang. Mau pulang lewatin kota yang sama dong. Ya, kota yang sama. Dan di situ bagaimana? Menasihati orang-orang jemaat yang baru berdiri, ya, menasihati orang-orang jemaat yang baru terima Tuhan Yesus. Apain? Dikasih nasihat, dikasih pesan. Apa nasihatnya? Nasihatnya yang sangat bagus sekali. Ayat 22. Dan di sana mereka menguatkan hati murid-murid, ini yang orang baru percaya ya, dan menasehati hati mereka supaya tekun dalam iman dan mengatakan bahwa, sama-sama baca kalau bisa, mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus bagaimana? Mengalami banyak sengsara. Oh nanti orang takut dong mau percaya Tuhan dong? Enggak. Bagi orang yang sungguh-sungguh percaya dia nggak takut. 使徒行传第5章不是讲到神接近教会吗？
马上死掉了。两男两小了，大家不说哦，他不敢进教会，不会啊，是吧？Saudara, jadi ini nasihat Paulus dan Barnabas kepada orang-orang jemaat yang baru. Dikatakan terus terang ya, untuk masuk ke dalam kerajaan surga ada banyak kesusahan. Suntik dulu imunisasi. Kenapa, saudara? Oh, kalau gitu orang yang baru percaya ntar dia takut dong. Dia nggak jadi percaya Tuhan dong. Enggak. Kalau dia nggak jadi percaya Tuhan, dia bukan betul-betul. Dia belum mengerti firman. Ingat pasal 5. Tuhan menyucikan gerejanya. Ananias dan Safira yang munafik, yang menipu, berikan persembahan, nggak semua, dia bilang semua. Mati langsung. Dalam 3 jam suami istri mati. Ingat? Alkitab bilang banyak orang takut. Nggak ada yang berani ke gereja dong. Saya udah katakan, ketakutan yang sehat tidak mencegah orang untuk datang ke gereja. Ini mau datang benar-benar jangan main-main. Datang untuk menerima keselamatan, datang untuk mendapat penyembuhan fisik, mental, it's okay. Tapi jangan datang untuk mencari perlindungan, bawa dosa, ditutupin. Oh ini orang gereja nih gini. Ya kan saya udah masuk gereja loh, udah dibaptis loh, tapi di luar masih membohongin orang, masih menyelundup. Namanya Kristen. Oh orang punya agama. Yang begitu masuk. Mau masuk jangan sembarangan. Ya. Nah, jadi di sini terang-terangannya Paulus kasih tahu, ya dia terus terang kasih tahu, ya, bahwa mau masuk ke dalam kerajaan Allah, mau masuk ke dalam kerajaan surga, mengalami banyak sengsara. Karena iblis nggak suka orang ikut Tuhan, dia mau masuk neraka sama-sama, jangan gue sendiri dong, sepi nih nanti di neraka, biar rame-rame. Memang begitu sudah. Ya. Allah, jadi datangnya bagaimana? Datang dari kota apa, pulang juga mengikuti. Jadi di gereja-gereja yang baru itu ya, dinasihatkan mereka, dikuatkan hati mereka, nggak usah takut. Ya. Kemarin baru dilempari batu, sampai setengah mati. Ini dia kok nggak kapok-kapok ya? 昨天不是被人家用石头把他绊死，你不怕呀？真是好像不倒翁。Saudara tahu nggak mainan? Saya dulu masih kecil ya, saya demen tuh dibeli mainan itu dulu mahal ya, kalau sekarang mah murah. Anak-anak kan ada 2 nih, yang bundarnya kecil, yang di bawah bundar gede gitu ya. Terus di bawahnya ada besi granit. Lu gini kan dibangun lagi. Itu namanya putau. Anak-anak kan yang putau nggak bisa rebah gitu, jadi dia bangun lagi. Kenapa? Jatuh kan? Karena atasnya enteng, bawahnya ada berat, ada besi. Ini gitu. Ini Paulus sama Barnabas itu kayak anak-anakan putawong ya. Lu nggak kapok ya, kemarin udah dilemparin batu, udah disana, kirain udah mati. Jalan lagi, nggak kapok-kapok, menginjil lagi kemana-mana. Ya, datang dari mana? Waktu pulangnya itu, ya, dia menginjil di situ. Ya, 所以呢，还有呢，第23节。2人在各教会中显立了长老，禁食祷告，就把他们交托所信的主，这个很重要。Ayat 23 di tiap-tiap jemaat, ini tiap-tiap jemaat yang baru ya, sing ke教会, sama. Rasul-rasul itu Paulus sama Barnabas menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang kepadanya mereka percaya. Paulo 是宣教士， mana Paulo 是宣教士？宣教士就不是停留在一个地方。我不是宣教士，所以我在这里50年。Saudara, Rasul Paulus kan Barnabas misionari.
Misionari itu nggak bisa lama-lama di satu tempat, dia mesti kemana-mana gitu loh. Ya itu misionari. Saya bukan misionari, saya gembala. 50 tahun di sini, mati kali. Ya kan? Kalau Paulus kan nggak gitu, ya kan? Dia di sini udah begini, ya orang udah percaya, bagaimana dong dia? Bagaimana dia mesti terus-terus nggak bisa? Karena tugasnya masih banyak orang belum pernah dengar. Nah jadi ini gimana nih? Nah, Paulus dia lihat orang yang matang, yang dewasa, ya, punya nawaran yang bagus, 训练他们, ya, 训练他们, 安利他们做长老. Jadi pasti ada ya di setiap jemaat, dia baru kayak apa kayak pasti ada orang yang sekolahnya bukan saja lebih banyak, tapi dia rohaninya bagus ya, rohaninya mantap, dikasih ini dulu pembinaan, kasih pembinaan, dihabiskan ditunjuk menjadi penatua untuk menggembalakan jemaat yang baru. Ya, mesti orang yang lebih dewasa dong, sama gengsi cari saudara baru bisa jaga. Udah begitu kan, oh nanti mereka nggak bisa, jangan bilang nggak bisa, ada Tuhan. Ada Tuhan, ada Roh Kudus, Yusen minta dengan Sinjong. Nah ini penatua Tuhan ini loh ya, ini nanti jadi mimpin sini ya. Saya kan mau ada tugas yang Tuhan udah kasih saya. Jadi ini jemaat-jemaat gimana? Mesti ada yang jagain, ya kan? Mesti ada yang pimpin. Nah ini loh beberapa penatua yang sudah dilatih. Jadi mesti dilatih juga. Kalau nggak dilatih bagaimana? Senalku yang futsiko. Bahasa Mandarin bilang ya, itu kalau si bapak itu cuma bisa punya anak, nggak dididik, nanti anaknya jadi penipu, perampok, narkoba, itu salah babe itu bapaknya, kenapa nggak ajarin? Ya, itu bahasa Mandarin, peribahasa. Bisa melahirkan, tapi kalau nggak didik itu salah bapak. Imam rumah kan, ijat sejuk. Suami kan imam di dalam rumah. Ya kan? Jangan seberanak-beranak aja, diajarin dong, dididik gitu. Ya. Nah, jadi 后来24节他们就回到原来的地方。24我们看24节一直到25节 ayat 24 25 mereka pulang ke tempat apa? Ke tempat-tempat, ini lewatin tempat-tempat yang dulu pernah dilewatin. Ya. Ayat 25 sampai 28. 25到28，在别家讲道，就下到亚达利亚，从那里坐船往安提亚，就是拆开他们的安提亚。当初你看，他们被众人所托，蒙上帝之恩，要帮现在所做之工的，就在这地方。到了那里，聚集了会众，就是宣教大会了。Mission Conference 就诉说上帝借着他们所行的一切事，并上帝怎样在外邦人派了信道的们2人就在那里，在母会就住了多少日没有说ya. Kita lihat ayat 25 ya. Di situ mereka Paulus dan Barnabas memberitakan firman Tuhan di mana di Perga ya, lalu pergi ke Atalia tempat yang dulu nih, kembali lagi kan. Nah, ayat 26 dari situ berlayarlah mereka ke Antioquia. Ini Antioquia yang utus mereka. Antioquia Syria. Satu lagi Antioquia. 另外一个 satu lagi Antioquia Pisidia. Kesalahan Pisidia. Ini kembali ke gereja Antioquia Syria. Dulu belajar ya. Yang cuma bisanya Bangka, Belitung, Bandung, Makassar, Nias, mesti bisa nama-nama tempat ya, ini penting-penting. Jadi kembali ke Antioquia, di tempat itulah, nah di sini dibilang, di tempat itulah mereka dulu diserahkan kepada anugerah Allah untuk pekerjaan yang mereka selesaikan yang kami lihat. Ini mission trip pertama, kita setiap kira-kira 1 tahun loh, ibu. Mission trip 1 tahun, tahu nggak? Kita 2 hari aja udah mission trip ya kan? Udah berapa bulan ya kan, ini kira-kira 1 tahun. Ayat 27, setiba di situ udah sampai di gereja
gereja induk nih, gereja yang mutus, jemaat pada berkumpul, ngapain? Lalu Barnabas dan Paulus ya, bagaimana? Menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Ya, jadi di situ mengadakan mission conference, 宣教大会. Jadi misioner yang diutus sekarang kembali setahun kemudian nih. Oh pasti banyak cerita dong kalau 1 tahun. Kita aja pergi beberapa hari seminggu, aduh udah jadi pahlawan, pulang banyak cerita. Foto-foto tuh di musuh tuh udah motor tuh gini. Ya kita dalam seminggu pergi udah jadi pahlawan. Ini 1 tahun kira-kira. Banyak cerita ya. Ceritain. Oh ngomongin enggak ya. Ini Paulus bilang apa? Kita lihat ya. Alkitab ya, berkumpul lalu menceritakan segala sesuatu yang Allah melakukan. Allah yang melakukan loh, bukan mereka. Allah yang melakukan melalui mereka. 神借着他们 ya, dengan perantara mereka, bahwa ya Tuhan telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain. Perhatikan, pintu bagi bangsa-bangsa lain. Di situ di gereja asal ya, mereka tinggal bersama murid-murid. Saudara, perhatikan. Tuhan buka pintu bagi bangsa-bangsa lain. Kan mulai di pasal yang ke-12 sudah mulai. Kornelius sudah mulai. Ya kan? Pintu untuk orang-orang yang bukan Yahudi terbuka lebar-lebar. Dulu pintu itu tertutup. Kita mau Paulus 在以弗所书，以弗所是外邦人的教会，提醒他们，你们从前在上帝的许多的应许在旧约上是局外人，但是现在神借着使徒，外邦的使徒巴拿巴保罗，把外邦人的门大大的打开。Saudara, Rasul Paulus pernah bilang kepada jemaat di Efesus, itu jemaat orang yang bukan Yahudi. Paulus bilang dulu, ya harus ingat jangan kacang lupa kulit ya, bawang sih. Dulunya bagaimana? Kamu kan orang kafir dulu, di dalam janji-janji Tuhan, kamu gak ada bagian. Itu janji untuk orang Yahudi. Tapi kata Rasul Paulus, sekarang Tuhan buka pintu. Karena Tuhan bukan saja sayang sama Yahudi, Tuhan juga sayang semua manusia. Karena asalnya itu kan Tuhan yang ciptakan. Cuma orang Yahudi yang mendapat Injil keselamatan duluan. Kenapa? Karena Yesus kan lahir sebagai orang Yahudi, mesti dilahirkan dulu dong di dunia. Jadi lahir di dalam negara apa? Bangsa apa? Bangsa Yahudi. Jadi dia dulu bukan berarti yang lain gak disayang, bukan begitu. Ya kan? Nah, kita lihat ya, 我们来看以弗所书第2章11到13. Kita lihat Efesus pasal yang kedua. Sebagai penutup ya. 以弗所书第2章11到13. Nanti kita baca sama-sama ya. Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat 以弗所书第2章11到13. Indonesia Mandarin bisa sama-sama baca ya. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 13. 来1、2、3，所以你们应当纪念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没有受割礼的，之名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼的那时你们已经入关，在以色列国以外，在所应许的诸业上是境外人，并且我在世上一路访望，没有神。你们从前也是别人神的，就尽却在基督耶稣靠着他的血已经得清净了。Karena itu ingatlah, jangan lupa dulu bagaimana. Ingatlah bahwa dulu
kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani. Yang disebut orang-orang tidak bersunat. Kafir kan nggak bersunat, toh? Oleh siapa yang bilang kamu begitu? Oleh yang menamakan dirinya sunat. Ini saya bersunat, kamu enggak. Orang nggak bersunat nih, ya. Yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Pada waktu itu dulu, ya, kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan Tuhan. Ya, jadi tanpa harapan dulu nih, tanpa harapan, tanpa Allah di dalam dunia. 13, tetapi sekarang, itu dulu lain ya. Sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dulunya jauh, ya, yang sudah jadi sekarang dulu jauh dari Tuhan, sekarang udah dekat, ya. Kok bisa? Oleh darah Kristus, darah Tuhan Yesus yang menyucikan kita sehingga kita bisa datang ke hadapan Allah yang suci, ya. Ayat 14. Karena dialah Yesus, ya, damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Dua pihak mana? Yang sunat dan yang nggak sunat, ya. Sunat ke nggak sunat ke dia jadikan satu. Ingat, kalau cuma ada sunat lahiriah, ingat nggak? Simeo sokeli. Kita pernah baca ya. Secara fisik disunat ya orang Yahudi ya, tapi hatinya dan disunat. Kenapa? Dengar firman Tuhan dia nggak jalanin. Sunat fisik, hatinya nggak disunat, kupingnya nggak disunat, nggak dengar firman Tuhan. Jadi yang disunat dan yang nggak disunat, yang di dalam Tuhan Yesus dikatakan ayat 14 dipersatukan kedua belah pihak dan merobohkan tembok pemisah. Dulu ya, Yahudi dan bukan Yahudi ada tembok pemisah. Ya, dulu gue begitu ya. Ada perseteruan Sebab ayat 15, sebab dengan kematian Yesus sebagai manusia, Yesus sudah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Pokoknya sunat ke gak sunat ke di dalam Tuhan Yesus Kristus sudah dijadikan satu. Yang sunat gak apa-apa, ya orang Yahudi sunat, tapi sunat yang benar-benar gitu ya. Sunat hati dan juga sunat fisik juga sunat hati ya. Kamu orang kafir kan gak sunat nih. Kamu bukan orang Yahudi nggak usah sunat, nggak usah. Ya, yang penting hatinya disunat aja. Ya, hati sunat, kuping sunat, dengar firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus dijadikan satu. Sehingga, woman kan disesancang ya, mulai pasal 13 ya. Itu sudah resmi pintu untuk orang-orang kafir dibuka lebar-lebar. Sebetulnya dari pasal 10 Cornelius sudah mulai dibuka pintu. Cornelius sudah mulai ya, tapi dikit ya. Sekarang dari Rasul Paulus, maka dia secara besar-besar, maka dia dikhususkan dipilih untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi 保罗呢被神拣选，特别就是做外邦人的使徒，所以他要到很多很多的地方。Nah, jadi sampai di pasal 14 ini perjalanan mission trip yang selama 1 tahun sudah selesai. Nanti kita lihat yang kedua, yang ketiga. Ya, nanti saya tahu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah melihat perjalanan misi Rasul Paulus dan Barnabas selama kurang lebih 1 tahun. Banyak hal yang mereka lakukan, banyak penderitaan, tapi juga banyak damai sukacita karena banyak orang bertobat, diselamatkan, mendapat penebusan Tuhan, mendapatkan hidup kekal. 天父，我们谢谢你恩典，我们已经看见使徒保罗差不多有1年的时间做第一次的短宣，有苦也有乐，因为有很多人相信耶稣，生命改变，得到永生。求主帮助我们继续看使徒行传。Tuhan tolong kepada kami terus mempelajari kisah para rasul dan juga kami masing-masing juga punya kisah kami di dunia kami yang sekarang ini. Tuhan juga pakai kami. 主，我们现在也有我们现在这个时代当尽的本分，我们当做的宣教的事工，求主你帮助我们。
Apa Fong Yesus kami. Kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 今天的信息给我们看见，使徒保罗虽然为耶稣基督受了许多的苦，甚至于他被人家用石头打得半死，被拖到城外，人家以为他死了，可是第二天他照样起来，他传福音，他并不会因为这个逼迫而退后。为什么？因为他有盼望，因为耶稣基督活着，给他勇气，给他信心，给他盼望。所以呢，他也把在耶稣基督里面的盼望要分享给世上的人。他不怕艰难，有艰难他继续往前走。Firman Tuhan pada hari ini memperlihatkan kepada kita Rasul Paulus dan Barnabas, sekalipun banyak menderita di dalam memberitakan Injil, namun mereka tidak kapok-kapoknya. Mereka tidak takut. Mereka tetap maju. Siapa yang memberikan kekuatan kepada dia? Yesus Kristus. Tuhan Yesus bukan saja mati buat kita, tetapi dia bangkit kembali. Maka Tuhan Yesus yang kita percaya bukan Tuhan yang mati. Dia pernah mati di atas kayu salib, tapi pada hari yang ketiga dia hidup lagi. Dan kekuatan inilah yang ada di dalam diri Rasul Paulus. Walaupun dia dilempari batu sampai setengah mati, tapi pada hari kedua dia bangkit pula. Dia tetap memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang di zaman dia. Keberanian dia dari mana? Dari Yesus yang sudah mati dan bangkit. Ingta hoje, karena dia hidup. Maka kita baru bisa ada kekuatan untuk menghadapi masa depan kita. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died, stood by my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain